Hai adik-adik bintang kecil. Hai, Kak Ojan seneng banget bisa ketemu dengan adik-adik lagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Kalau sehat tangannya begini semua. Hei, ngomong-ngomong, hari ini Kak Ojan mau menantang kalian lomba. Siapa yang berani? Lombanya adalah lomba gunting batu kertas. Kak Ojan kebalik ya? Gunting batu kertas. Kamu bisa? Kalau bisa sekarang tangannya ke depan. Hop. Siap-siap keluarkan gunting batu atau kertasnya. Siap ya? Gunting batu kertas. Sekali lagi. Gunting batu kertas. Sekali lagi. Gunting batu kertas. Kak Ojan menang kan? Yeay, Kak Ojan menang. Kak Ojan kalah. Baiklah, kalau begitu hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kalah dan menang. Kak Ojan mau tanya kepada adik-adik bintang kecil, kamu lebih suka kalah atau menang? Kamu yakin? Coba Kak Ojan tanya sekali lagi. Kamu lebih suka kalah atau menang? Yeay, kamu pasti mau menang kan? Karena siapa yang dapat piala kalau ada perlombaan? Yang menang. Siapa yang akan dapat pujian kalau ada perlombaan? Yang menang. Siapa yang dapat hadiah kalau ada kompetisi? Ya, yang dapat hadiah, yang dapat piala, yang dapat pujian adalah yang menang. Jadi, siapa yang mau menang? Wow, semua kita mau menang ya. Tapi benar nggak ya? Kak Ojan punya cerita nanti. Kita akan sama-sama mendengarkan. Tapi ini bukan perlombaan seperti lomba-lomba yang kamu ikuti ya. Kamu bisa belajar dari cerita ini nanti tentang kalah dan menang. Teman-teman, kadang-kadang kalah dan menang itu bukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Jika itu kita lakukan dengan sesuatu yang tidak baik. Kak Ojan kasih contoh. Teman Kak Ojan pernah ada yang berantem. Terus berantemnya dengan temannya sendiri. Suatu hari mereka sedang ejek-ejekan di sekolah. Terus temannya ini menantang dia. Kalau kamu mau ngejek-ngejek aku terus, bagaimana kalau kita berkelahi di belakang sekolah? Mukanya disangar-sangarin. Lalu temannya bilang, aku tidak takut. Kalau kamu mau, ayo kita ke belakang. Lalu mereka berdua berkelahi di belakang sekolah tanpa diketahui oleh guru. Mereka saling pukul, kemudian saling banting. Serem banget bayanginnya. Tahu nggak teman-teman? Salah satu dari mereka ada yang kalah, salah satu dari mereka ada yang menang. Tapi ternyata nggak begitu. Teman Kak Ojan yang satunya ternyata dia nangis kencang banget. Satunya memang tidak menangis. Dan yang tidak menangis dianggap menang. Tapi tahu nggak, ketika balik ke kelas, ternyata yang menang justru dimarahin sama bu guru sangat keras. Sehingga di ruangan guru, teman Kak Ojan yang katanya menang itu juga nangis sangat kencang. Dua-duanya ternyata sama-sama nangis. Dan tidak ada yang menang. Kamu pernah nggak berkelahi dengan saudaramu? Pernah.
Kamu pernah nggak setelah berkelahi ternyata dimarahin dua-duanya? Pernah. Kamu pernah nggak melihat ada orang dewasa sedang berkelahi dan dua-duanya sama-sama tidak mendapatkan apa-apa? Pernah. Ada yang saling memaki. Hei, kamu itu. Satunya juga. Lalu mereka bertengkar dengan hebat. Apakah kamu suka melihat pemandangan itu? Ya, tidak ada yang menyukai pemandangan berkelahi. Nah, setelah ini Kak Ojan mau cerita kepada kalian semua dongeng tentang perkelahian dua binatang yang menyeramkan. Berani nggak? Hah? Berani? Tapi serem loh. Ya, binatang ini binatang yang memiliki cakar yang tajam dan memiliki mata yang bulat dan menyala. Teman-teman takut nggak nih? Nggak? Dua binatang yang berkelahi ini adalah ayam. Ya, yang akan Kak Ojan ceritakan hewannya adalah perkelahian dua ayam jantan. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita bilang saya. Yeay, kalau sudah siap jangan kemana-mana karena setelah ini Kak Ojan akan menceritakan dongeng itu. Jadi jangan kemana-mana ya. Nun jauh di pinggir hutan sana, seorang petani membangun peternakan yang sangat luas. Di dalam peternakannya, dia memelihara banyak sekali hewan-hewan peliharaan. Dan hewan-hewan itu hidup dengan damai dan sejahtera. Di sana ada kambing, ada sapi. Bagaimana suaranya? Bah. Ada ayam. Ada bebek. Wek 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 wek. Dan tentu saja ada seekor anjing penjaga yang menjaga peternakan itu. Nah, tahu nggak adik-adik? Di antara hewan-hewan yang damai itu ternyata ada 2 ekor ayam jantan yang setiap hari berkelahi sepanjang waktu. Dan mereka berdua ada saja yang diributkan. Seperti pada suatu hari ketika pagi-pagi mereka berdua sudah terlihat sedang berkelahi. Ternyata hari itu mereka memperebutkan siapa ayam jago yang paling bagus suaranya. Kata salah satu ayam, semua hewan di peternakan ini sudah tahu bahwa aku adalah hewan jago yang memiliki suara yang lebih bagus. Dan tidak ada yang mengalahkanku, apalagi kamu. Sebentar. Sepertinya itu hanya perasaanmu saja. Karena aku pernah mendengar bebek berkata bahwa aku memiliki suara yang jauh lebih baik dari suaramu. Itu tidak masuk akal. Bebek berada jauh sekali dari kandang kita. Kamu bisa tanya kambing yang setiap pagi terbangun karena kokokanku. Suaraku tidak hanya bagus, tapi membuat siapapun yang mendengarnya menjadi siap untuk bangun pagi. Dengarkan ya. Hari itu mereka memperebutkan siapa yang paling jago dalam berkokok. Dan keesokan harinya
Mereka akan berkelahi karena memperebutkan kandang siapa yang lebih bagus. Mungkin kokokanmu lebih bagus. Tapi coba lihat kandangku. Kandangku terbuat dari papan yang sangat bagus. Sementara kandangmu hanya berupa jeruji-jeruji bambu. Dan itu pun bambunya masih muda. Hei, kamu tidak tahu ya? Kandang yang paling bagus untuk ayam itu ya memang kandang bambu, bukan kandang papan. Kandangmu dibangun hanya karena Pak Petani punya papan yang berlebih dan itu dibikin untuk menjadi kandangmu. Aku tidak pernah mendengar hal yang semacam itu. Lagi pula dengan papan ini aku lebih hangat setiap kali musim hujan. Sementara kamu pasti kedinginan kan? Dan terus saja dua ayam jantan ini bertengkar sepanjang hari. Keesokan paginya mereka berdua berkokok. Tapi yang membangunkan hewan-hewan di peternakan bukan kokokan mereka. Tapi baru saja mereka berkokok, mereka langsung bertengkar. Dan hari itu mereka mempertengkarkan siapa yang lebih disukai oleh Pak Petani. Kata ayam jantan yang satu, "Oke lah, nggak apa-apa kalau kandang bambuku dibilang kandang yang tidak bagus. Tapi yang tidak terbantahkan adalah aku adalah ayam jantan yang paling diandalkan dan disukai oleh Pak Petani. Aku dibawa kemana-mana. Setiap kali ada acara-acara pameran ayam, aku yang dipilih kan?" Kata ayam yang satunya, "Iya, tapi itu bukan karena dia suka sama kamu. Itu hanya karena kamu lebih mudah untuk diajak. Sementara aku lebih suka di peternakan. Kamu tidak bisa membela diri. Pokoknya aku lebih disukai. Aku lebih disukai karena Pak Petani tidak ingin membuatku capek. Aku. Mereka bertengkar sepanjang hari dari pagi sampai sore hari. Karena kalau malam mereka tidak bisa bertengkar. Karena ayam tidak bisa melihat dalam gelap. Nah, adik-adik, tidak sampai di situ. Keesokan harinya, ayam-ayam itu berkokok lagi membangunkan hewan-hewan di peternakan. Bagaimana suaranya? Dan lagi-lagi hewan-hewan tidak terbangun karena kokokan itu, tapi karena pertengkaran mereka. Ayam jantan yang satu dengan ayam jantan yang lain hari itu bertengkar siapa yang lebih kuat di antara mereka. Kata ayam jantan yang satu, "Baiklah, aku mungkin mengakui Pak Petani sebenarnya mengajak aku karena aku lebih mudah dibawa sementara kamu lebih suka di peternakan. Tapi yang tidak terbantahkan adalah aku adalah ayam jantan yang lebih kuat dari kamu. Lihat badanku, aku lebih besar." Kata ayam jantan yang satu, "Kamu besar karena kamu gemuk. Kamu besar karena kamu banyak makan. Itu bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu banyak makan." Hei, aku banyak makan. Itu membuat aku lebih bertenaga dibandingkan kamu yang kurus. Tapi itu tidak kuat namanya. Itu namanya gemuk. Kamu jangan sekali-kali bilang aku gemuk ya. Aku itu berotot. Ya kalau mau, ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat. Dan hari itu, dua ayam jantan yang biasanya hanya bertengkar adu mulut, mulai bertengkar dengan cara berkelahi adik-adik. Mereka lalu mendekat satu sama lain, melompat ke atas sebuah atap yang datar, dan di atas mereka akan bertarung. Hewan-hewan lain yang melihat itu langsung merapat
Dan mereka semua penasaran siapa yang akan menang. Nah, coba adik-adik tebak, kira-kira siapa ya yang menang? Ayam yang katanya lebih gemuk atau ayam yang lebih kurus? Sampai di tengah hari, matahari bersinar di atas kepala. Hewan-hewan penasaran. Mereka sebenarnya tidak suka karena ayam-ayam itu berkelahi setiap hari. Tapi hari itu mereka ingin semuanya disudahi. Tahu nggak apa yang terjadi? Kedua ayam jantan mulai bersabung. Mereka bertarung, saling patuk dan cakar. Bulu-bulu berterbangan, debu-debu berhamburan. Dan hewan-hewan lain tidak dapat melihat siapa yang menang karena mereka berada di atas. Tapi tidak lama kemudian salah satu ayam jatuh ke bawah. Ternyata ayam yang jatuh adalah ayam yang badannya lebih kurus. Ayam itu kalah dan jatuh ke tanah. Sementara ayam yang menang, dia bilang, "Lihatlah aku, betul kan? Ternyata selama ini aku adalah binatang, aku adalah ayam jantan yang paling kuat. Hei binatang lain, saksikanlah." Dia saking senangnya lalu melompat ke atas kandang yang lebih tinggi, melompat lagi ke atas kandang yang lebih tinggi, dan melompat lagi ke atas atap kandang yang paling tinggi. Dia ingin mengabarkan ke semua hewan di peternakan bahwa dia adalah pemenangnya. Dan sesampainya dia di atas atap tertinggi, ayam jantan pemenang itu siap-siap berkokok. "Aku akan memperlihatkan kokokanku yang paling merdu. Aku akan memperlihatkan badanku yang besar ini. Dan aku ingin semua hewan tahu akulah pemenangnya." "Aku akan berkokok. 1, 2, 3. Ketika ayam jantan pemenang itu berkokok, tiba-tiba seekor elang yang sudah sedari tadi menunggu langsung menukik dan menyambar ayam yang menang itu. Dia cengkram badannya, dia bawa terbang ke atas. Ayam yang menang hanya berteriak, berkokok meminta tolong, "Tolong, tolong, tolong." Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Karena elang membawa dia naik ke atas dan hilang. Melihat kejadian itu, hewan-hewan di peternakan menjadi sadar adik-adik. Karena ternyata di sebuah perkelahian yang kalah akan jatuh ke tanah dan yang menang akan disambar elang. Mereka melihat ternyata perkelahian tidak menyisakan apapun, bahkan tidak menyisakan pemenang. Yang ada, tidak ada perkelahian yang menguntungkan bagi yang berkelahi. Semua hewan kembali ke tempat mereka masing-masing dan mereka tahu bahwa yang lebih baik di antara mereka adalah kedamaian. Dan tidak ada pertarungan lagi, tidak ada menang kalah lagi. Karena setiap perkelahian yang kalah jatuh ke tanah, yang menang disambar elang. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang 2 ekor ayam yang suka berkelahi. Coba, siapa yang menang? Oh ya, ayam yang besar yang menang. Tapi nyatanya dia juga dimakan elang. Dari cerita tadi adik-adik kita bisa belajar bahwa ternyata dalam sebuah perkelahian tidak ada kalah dan tidak ada yang menang. Karena pada setiap perkelahian yang ada hanyalah dua-duanya kalah atau rugi.
Kalau dia menang, dia akan disambar elang. Kalau dia kalah, dia jatuh ke tanah. Kamu coba ingat-ingat, pernah nggak kamu berkelahi sama adikmu atau kakakmu atau temanmu? Karena Kak Ojan pernah punya teman yang berkelahi dengan kakaknya. Dia bilang, "Kakak, jangan gitu dong. Ini mainanku." Kata kakaknya, "Ini mainanku, 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 mainanku." Dan tahu nggak, yang berhasil merebut mainan adalah kakaknya. Karena kakaknya badannya besar, dia tarik mainannya. Dia bawa lari mainannya. Dia bilang, "Yeay, aku dapat mainan." Ternyata dia malah dimarahin sama ibunya. Adiknya menangis, kakaknya juga menangis. Adiknya menangis karena mainannya diambil sama kakaknya. Kakaknya menangis karena dimarahin sama ibunya. Dua-duanya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Karena dua-duanya sama-sama kalah. Adik-adik, pernah nggak berantem sama temannya? Pernah. Nah, ada teman Kak Ojan juga yang pernah berantem di kelas waktu sekolah. Dua-duanya saling cubit. Awalnya temannya yang nyubit, terus dibalas sama temannya yang lain. Akhirnya mereka berdua saling cubit, kemudian berkelahi di kelas. Tahu nggak, yang menang adalah yang badannya lebih besar dan kekar. Iya, dia berhasil mengalahkan temannya. Temannya menangis di kelas, terisak. Sementara yang menang, yeay, aku menang. Tahu-tahu dipanggil ke kantor, dipanggil ke ruang guru, dan di ruang guru dua-duanya dimarahin, yang menang juga dimarahin, dan akhirnya yang menang juga nangis. Sama-sama nangis, dan ternyata dari perkelahian itu tidak ada yang menang karena dua-duanya sama-sama kalah. Nah, teman-teman sudah belajar bersama hari ini bahwa tidak ada perkelahian yang menguntungkan. Jadi, yuk kita berteman dengan baik bersama temannya, tidak saling berkelahi, tidak saling mengalahkan. Janji? Siapa yang mau janji berteman dengan baik? Ya, bagus. Coba sekarang bilang gini. Aku berteman dengan baik. Sekarang pegang dadanya. Aku berteman dengan baik. Yeay. Sekarang tunjuk temannya di sana. Bilang gini. Kamu berteman dengan baik. Ya, itu lebih menyenangkan karena kalau kita berteman dengan baik, tidak ada perkelahian, tidak ada yang saling mengalahkan, maka semuanya menang. Nah, adik-adik bintang kecil, Kak Ojan yakin adik-adik yang menonton acara ini pasti adik-adik yang suka berteman dengan baik, tidak suka berkelahi, dan tidak suka ingin mengalahkan. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan. Kita belajar lagi di episode berikutnya. Ya, tetap di Bintang Kecil. Kita akan sama-sama belajar melalui cerita. Dah.